Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kelima ini kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan keempat yang lalu. Kalau pertemuan keempat yang lalu kita membahas tentang penggunaan form pada sebuah HTML, halaman HTML, maka pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang JavaScript. Apa yang kita akan bahas pada JavaScript ini adalah bagaimana penggunaan function-function atau logika-logika, metode-metode yang ada pada sebuah JavaScript yang kita buat pada sebuah halaman HTML. Sehingga ketika sebuah halaman HTML menerima sebuah inputan, ya, sebuah masukan nilai, baik itu pada elemen text box dan lain sebagainya, itu dapat divalidasi oleh JavaScript-nya sebelum masuk ke dalam sebuah web server untuk diolah masuk ke dalam database. Nah, pada kesempatan hari ini saya belum akan melanjutkan untuk materi kepada penggunaan PHP, ya, pemrograman PHP, web server PHP. Tapi saya masih berkutat pada penggunaan HTML dan JavaScript-nya. Kenapa? Karena ini sangat penting, JavaScript, ya, berfungsi sebagai validasi sebelum menuju ke server, sebagai proteksi, ya, proteksi validasi sebelum kepada data tersebut diolah di server. Tujuannya agar apa? Agar ketika data itu sudah masuk ke dalam server, tidak lagi data yang salah atau tidak lagi data yang keliru, yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Itulah yang kenapa JavaScript itu digunakan, ya. Itu JavaScript nanti ke depan pembahasannya akan panjang, ya. Ada yang disebut dengan Ajax, Asynchronous JavaScript, kemudian ada jQuery dan lain sebagainya. Itu adalah turunan-turunan dari JavaScript, yaitu yang untuk membuat sebuah web itu, sebuah tampilan halaman web HTML itu menarik dan interaktif. Itu adalah tujuan kenapa JavaScript digunakan. Oke, pada pertemuan kelima ini kita tidak akan banyak membahas penggunaan JavaScript terlalu banyak, hanya beberapa contoh-contoh dan beberapa kasus-kasus saja yang akan coba saya tunjukkan, saya praktekkan pada pertemuan ini. Nah, harapannya adalah bahwa dari sini kalian dapat paham sejauh mana sih JavaScript bisa kita gunakan pada sebuah halaman form HTML. Oke, yang pertama kita lakukan, jangan lupa kita akan menggunakan NetBeans, ya. NetBeans pada kasus kali ini saya akan coba menggunakan NetBeans 8.2. Silakan kalian menggunakan NetBeans versi berapapun, atau tidak menggunakan NetBeans juga tidak masalah, ya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal pertemuan perkuliahan ini. Silakan menggunakan editor apapun, tidak masalah, ya. Di sini saya coba menggunakan NetBeans karena saya sudah terbiasa dengan menggunakan NetBeans untuk membuat sebuah program, baik itu PHP, Java dan lain sebagainya. Sehingga saya lebih cenderung nyaman menggunakan NetBeans. Bagian belum familiar dengan pemrograman HTML atau belum sama sekali paham tentang HTML, saran saya coba menggunakan Dreamweaver, ya, sebuah tools editor Dreamweaver. Karena kalau tools editor Dreamweaver ini sangat enak digunakan, gitu ya, sangat nyaman digunakan karena bisa dibuat seperti kita main drag drop, ya. Kalau kita membuat table, kita tinggal drag drop table tersebut, atau ketika kita ingin menampilkan warna, jenis huruf dan lain sebagainya, sudah ada istilahnya toolbarnya, sudah ada tools-toolsnya, tinggal digunakan, tidak perlu menghafal. Beda ketika kita menggunakan Visual Studio dan lain sebagainya, ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan coba membuat project baru lagi, ya. Kita akan mencoba membuat sebuah project baru, sehingga
ini menjadi folder baru lagi, nanti kita akan jalankan. Oke, kita tunggu sebentar. Nanti mungkin ada beberapa materi yang akan saya bagikan atau saya akan demokan dalam bentuk tutorial video ini terkait dengan JavaScript. Yang pertama adalah mungkin penggunaan JavaScript untuk memvalidasi inputan. Jadi membaca inputan, kemudian memberikan kondisi pada inputan tersebut, atau looping data, atau looping sebuah data yang diinput, atau menghitung angka-angka seperti menghitung logika, perhitungan perkalian, pertambahan, pembagian, pengurangan, dan lain sebagainya. Oke. Kita pada NetBeans saya ini, NetBeans sudah terbuka ya. Layar NetBeans sudah terbuka, maka saya akan coba membuat project baru. Oke, saya akan buat project baru. Misalkan kita bisa menggunakan HTML5 JavaScript ini ya. HTML5 JavaScript. Ya, di sini ada HTML5 JS application, ada Node.js yang hari ini sangat populer juga ya, penggunaan Node.js. Kemudian ada HTML5 application with Node.js, JavaScript library, berarti ini murni kita membuat JavaScript gitu ya, tanpa HTML terlebih dahulu. Nanti saya akan coba contohkan ya bagaimana membuat sebuah JavaScript, file JavaScript, kemudian digunakan pada sebuah layar HTML. Nah, pertama saya akan coba membuat sebuah halaman HTML yang di dalamnya terdapat juga sebuah JavaScript, function JavaScript yang kita buat khusus pada form tersebut ya, belum menggunakan JavaScript yang berada di eksternal atau berada di luar dari HTML. Nanti kita akan coba buat juga. Oke, pertama kita akan menggunakan HTML5 JS application, kemudian kita akan membuatnya. Kemudian ini sebelum itu saya akan menentukan lokasi projectnya ada di mana. Saya akan coba meletakkan project saya ini pada direktori yang sudah saya siapkan. Oke, saya sudah menyiapkan sebuah direktori yang bisa kita gunakan. Oke, saya akan coba taruh di sini. Kemudian 2020 praktikum. Oke, web 1 open. Saya akan menggunakan di sini. Kemudian saya akan buat di sini adalah HTML JavaScript, misalkan function seperti ini ya. Saya kira HTML JavaScript function ini adalah direktorinya. Kemudian karena saya tidak menggunakan template apapun, karena ini ada awal, maka saya not set template. Kita next. Saya tidak perlu ini, saya tidak perlu ini juga, cukup seperti ini. Finish, standar saja, tidak banyak menggunakan beberapa tambahan. Ini adalah halaman indeksnya, halaman awal yang akan kita coba buat ya. Oke, saya akan coba membuat sebuah halaman HTML berupa inputan. Ada beberapa inputan ya, textbox inputan. Kemudian nanti saya akan juga membuat JavaScript-nya untuk divalidasi di situ. Oke, kita akan buat sebuah title di sini, HTML JavaScript function seperti ini. Oke, ini saya tidak akan gunakan gitu ya. Oke, kita akan posisikan dia seperti ini. Kita akan posisikan di posisi tengah ya, tengah dari sebuah halaman. Gitu ya. Saya akan posisikan dia di posisi tengah. Kemudian di bagian itu saya akan tambahkan sebuah, yang pertama adalah saya ingin membuat sebuah inputan yang inputan tersebut akan divalidasi oleh JavaScript, akan dicek oleh JavaScript apakah inputan ini adalah angka bilangan genap atau angka bilangan ganjil. Oke, saya akan buat seperti ini. Oke, kalau kita mau buat judul kita boleh seperti ini, HTML JavaScript function. Oke, kemudian saya akan buat seperti ini. Oke, kemudian saya buat lagi di sini.
Oke. Label katakan seperti ini. Saya mau katakan adalah input angka, masukkan angka. Oke, seperti ini saya buat. Kemudian saya akan tambahkan seperti ini, sebuah bentuk inputan, ya. Saya buat type. Oke, ada kita menggunakan teks, kita beri name, ya. Teks ini adalah angka, kemudian ID juga kita beri angka, kemudian cukup saya buat seperti ini, gitu kan. Kemudian setelah itu ada tombol input, ya, ada sebuah tombol, ya. Type-nya adalah button, name-nya adalah button angka, misalkan seperti ini. ID-nya adalah button angka juga. Apakah kita harus memberikan name dan ID pada button? Tidak. Itu kembali lagi kepada sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah masukan angka adalah untuk kita menentukan ini kita buat seperti ini. Keterangan seperti ini, misalkan satu adalah pengecekan angka genap atau ganjil. Ini adalah bagian pertama, ya, pengecekan angka genap atau ganjil ketika user atau ketika seseorang memasukkan sebuah angka, gitu kan, pada sebuah textbox yang sudah ditentukan ini, dia akan muncul apakah angka ini adalah genap atau ganjil, ya, genap atau ganjil. Nah, karena ini adalah inputannya angka, maka saya akan coba tentukan posisinya ada di sebelah kanan. Ya, kita bisa menggunakan seperti ini. Text align-nya adalah right, ini, ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang kurang, value-nya adalah cek angka, misalkan seperti ini, ya. Kemudian nanti kita akan menggunakan sebuah JavaScript, ya. Sebelumnya kita coba buat dulu sebuah JavaScript ya, seperti ini. Ingat, kita harus menambahkan penutupnya, ya, setiap ini, karena nanti dia akan bermasalah ketika kita tidak menutup bagian seperti ini pada JavaScript, ya. Jadi yang ditambahkan adalah ini. Kemudian di dalamnya kita bisa menggunakan function. Karena ini adalah function pengecekan genap ganjil, maka saya bisa buat seperti ini, ya, function cek angka, misalkan seperti ini. Oke, ya. Nah, di dalam function ini kita akan melakukan apa? Akan melakukan sebuah pengecekan apakah angka itu ganjil atau angka itu genap. Cara yang paling mudah melakukannya adalah dengan membagi angka tersebut dengan 2, ya, membagi 2 angka tersebut. Jika sisanya adalah 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap, angka genap. Jika angka tersebut memiliki sisa, maka dia bilangan ganjil, gitu, ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Kita harus menangkap dulu atau kita harus mengambil dulu nilai yang sudah diinput pada bagian form HTML. Caranya adalah seperti ini. Di pertemuan lalu sudah pernah saya contohkan. Oke, saya akan buat seperti ini. Kita akan membuat satu variabel untuk menyimpan nilai yang sudah diinput pada sebuah form HTML atau sebuah layar HTML. Oke, variabelnya adalah misalkan input angka. Oke, sama dengan dokumen dot get element by ID. Kenapa element? Karena kita menggunakan ID. Boleh nggak menggunakan name? Boleh. Kalau ingin menggunakan name, maka kita bisa menggunakan element by name. Oke, element by name seperti ini.
Kita bisa menggunakan seperti ini, kita kasih angka namanya, kemudian ambil nilainya. Oke, tadi saya sebutkan bahwa untuk menentukan ganjil dan genap maka kita cukup membagi dua. Hasil sisa baginya itu nanti kita tentukan apakah 0 atau tidak. Kalau 0 maka genap, kalau tidak 0 maka dia ganjil. Maka bisa dapat kita buat seperti ini. If input angka, oke, karena ini kita membagi sisa bagi, maka kita gunakan seperti ini 2. Oke, bisa membuat seperti ini, atau kita bisa membuatnya seperti ini dulu. Kita buat variabel hasil bagi misalkan. Oke, sama dengan kita tentukan input angka, kita sisa bagi dari 2. Oke, jika hasil bagi sama dengan 0, kita bisa buat seperti ini. Oke, kita buat seperti ini. Kita munculkan sebuah alert, ya. Kita munculkan sebuah alert itu kan bilangan atau misalkan angka yang Anda input adalah bilangan genap, misalkan seperti ini ya. Oke, kemudian jika tidak maka kebalikannya, kita cukup copy saja, kita paste, kemudian kita ganti dengan ganjil. Oke, jadi ada fungsi ini kita gunakan ketika sebuah tombol input, sebuah tombol pengecekan itu, ya, ingin tahu apakah angka yang diinput itu bilangan ganjil atau bilangan genap, seperti itu. Oke. Nah, oke, seperti ini. Kita bisa tambahkan pada button kita, ya, pada bagian button ini menggunakan, kita panggil dengan fungsi cek angka yang sudah kita buat pada sebuah halaman JavaScript. Oke, kita gunakan cara penggunanya seperti ini. On click. Kenapa on click? Karena pada saat tombol tersebut ditekan, baru dia akan membaca fungsi JavaScript-nya. Kita panggil namanya angka. Oke, yang kita panggil adalah cek angka ini adalah harus ada pada nama JavaScript-nya, ya. Harus sesuai cara penulisannya. Kecil besarnya itu harus sesuai. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Kita pakai Chrome, ya. Apakah dia bisa jalan atau tidak? Kita lihat. Nah, ini seperti ini, ya. Muncul tampilan seperti ini. HTML JavaScript function, satu pengecekan angka genap atau ganjil. Kita bisa input, ya. Lihat bagiannya bukan di kiri tapi di bagian kanan. Itu menandakan bahwa dia ada di, kita sudah tentukan di bagian sini. Stylenya adalah text align-nya ada di kanan, maka ketika dijalankan maka dia ada di posisi kanan. Oke, contoh saya akan memasukkan angka 3. Apakah angka 3 ini angka ganjil atau genap? Kita cek angkanya. Ya, muncul, ya, angka yang Anda input adalah bilangan ganjil gitu. Karena 3 dibagi 2 pasti akan ada sisa. Oke, sekarang bagaimana dengan 6? Apakah Anda bilangan ganjil atau genap? Kita cek. Oh, ternyata ada yang salah. Angka yang Anda input adalah bilangan ganjil. Harusnya angka 6 adalah bilangan genap. Nah, ini harus kita cek lagi pada bagian JavaScript-nya, ya. Seperti ini, kita harus cek. Jadi memang terkadang ada yang sesuai, ada yang tidak. Ini harus kita cek dulu, ya. Hasil bagi, kita harus pengen tahu hasil baginya berapa. Cara mengetahui atau pengen tahu hasil baginya itu sesuai atau tidak adalah cukup kita menggunakan alert, kemudian hasil bagi. Oke, kita coba cek. Ini kita refresh lagi. Kita masukkan angka 2. Harusnya ini adalah genap. Nah, ternyata none. Kenapa none? Ya, di JavaScript ini, ya. Di JavaScript ini dia harus tahu variabel ini bilangannya ganjil atau bilangannya tipe datanya string atau tipe datanya numerik. Ya. Ya.
kalau di JavaScript harus ditentukan apakah ini bilangan apa angka ini adalah variabel angka atau string, ya. Ternyata input angka ini bilangannya adalah tipe datanya adalah string. Jadi kalau di dalam HTML itu dia tidak mengenal tipe data. Tapi ketika masuk ke JavaScript maka harus ditentukan apakah ini dia adalah angka atau bukan, itu ya, string atau numeric. Oke. Nah, caranya sebenarnya kalau di dalam ada cara yang sesuai dengan JavaScript, ada yang kita bisa istilahnya kita akalkan atau kita akalin, ya, supaya dia bisa menjadi sebuah angka, maka cukup kita kalikan dengan angka dengan 1. Contohnya biasanya seperti ini, kali 1, maka otomatis itu akan menjadi angka, menjadi numeric, ya. Sebuah string kita kalikan dengan 1, maka dia akan menjadi numeric, ya. Atau bisa dengan menggunakan cara lain seperti ini. Kita harus bisa kita tentukan dia, kalau nggak salah kita bisa tentukan dia menjadi tipe data kita bisa buat seperti ini kalau nggak salah. Saya lupa, tapi saya biasanya menggunakan ini. Saya lupa, nanti saya coba cari untuk mengkonversi sebuah string menjadi numeric pada JavaScript. Tapi saya biasanya menggunakan ini. Saya cukup kalikan dengan 1, maka nanti dia akan langsung merubah tipe data string itu menjadi tipe data numeric. Oke, sekarang kita coba. Oke, kita refresh dulu, kita reload, kita masukkan angka 1. Emosinan, ya. Oke, angka dibagi 2, hasil baginya input angka kalau kita begini 2 get element by name. Oke, coba kalau saya menggunakan, kita jangan menggunakan elemen by name, tapi kita menggunakan elemen by ID. Kita coba dibalikkan input angkanya. Biasanya kalau none tersebut dia tidak dapat mendapatkan nilai angkanya. Oke, contohnya seperti ini. 1, maka di bilangan ganjil. Kalau 2, maka di bilangan genap. Ternyata tadi ada yang salah, bahwa kalau kita menggunakan name dia tidak dapat nih value-nya, ya, value-nya tidak dapat. Jadi input angkanya tidak bisa kita dapatkan. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Ini yang pertama, kasusnya adalah pengecekan angka genap atau ganjil dengan cara tadi. Ketika kita memasukkan input sebuah inputan pada halaman HTML, tombol cek angka ini akan membaca sebuah function pada JavaScript, yaitu function cek angka, yang di dalamnya menentukan apakah dia bilangan ganjil atau genap. Caranya adalah dengan membagi inputan angka dengan 2, ya, hasil sisanya berapa, ya, sisanya berapa. Nah, sisa berapa itulah yang nanti ditentukan. Kalau hasil bagi sisanya 0, maka dia bilangan genap. Kalau bukan 0, maka dia bilangan ganjil. Seperti ini, ya. Contohnya seperti ini tampilannya. Itu kalau dimasukkan angka 1, maka dia cek angka adalah bilangan ganjil karena ada selisih. Tapi kalau kita masukkan 8, dia bilangan genap. Seperti itu, ya. Ini yang pertama. Kasus pertama adalah melakukan pengecekan angka dengan menggunakan seperti ini. Jadi kita menggunakan if condition, ya. Jika kita menggunakan, tadi ada satu lagi, bahwa inputan dalam sebuah halaman HTML itu pasti akan berbentuk string, walaupun isinya angka, dia pasti bentuknya akan string. Nah, di JavaScript, ya,
di JavaScript ketika akan melakukan sebuah perhitungan aritmatika, logika algoritma, kita tentukan apakah dia tipe datanya string atau numerik. Kalau tipe datanya string gitu kan, maka dia tidak bisa dilakukan operasi matematika atau operasi aritmatik. Maka yang string tersebut harus kita konversi ke dalam bentuk numerik. Nah, ada beberapa cara, cuman yang paling mudah yang biasa saya gunakan adalah dengan mengalihkan dengan angka 1 untuk merubah sebuah string menjadi angka, gitu ya. Inputan angka string pada HTML dirubah menjadi numerik sehingga bisa dilakukan operasi aritmatik, operasi matematika. Ini yang pertama. Function yang pertama adalah function melakukan pengecekan angka apakah di bilangan genap atau bilangan ganjil. Oke. Nah, nextnya adalah kita akan membuat sebuah studi kasus lagi. Oke. Ini masih menggunakan JavaScript. Yang kedua adalah pengecekan ya nilai. Pengecekan nilai atau ya pengecekan nilai ya, gampangnya seperti itu. Kita akan buat seperti ini, sama. Kita akan buat sebuah label itu, kemudian ada perintah untuk memasukkan nilai. Oke. Setelah memasukkan nilai maka ada sebuah inputan ya, input type teksnya, kemudian name-nya adalah kita menggunakan nilai ya, kemudian ID-nya adalah nilai juga, kemudian size-nya kita buat 10. Karena ini numerik maka saya samakan menggunakan text align-nya adalah right. Oke, cukup. Selanjutnya kita menggunakan tombol lagi ya, tombol type type-nya adalah button. Kemudian saya tidak menggunakan name, apakah bisa atau tidak kita lihat. Value-nya adalah cek nilai misalkan seperti ini. Oke. Lalu kita akan membuat sebuah function JavaScript yaitu function cek nilai. Oke. Nah, perbedaannya adalah ini perbedaannya. Di sini saya coba akan gunakan bahwa ketika kita menginput sebuah angka ya, input sebuah angka, kemudian nanti angka tersebut nilai tersebut akan dicek. Contohnya misalkan nilainya 60 dia dapat C, 50 dia dapat D gitu kan, seperti itu ya. Seperti nilai pada nilai ujian-ujian UTS atau UAS ya, seperti itu. Oke. Kita akan buat seperti ini, sama seperti yang di atas. Kita akan tentukan input nilainya, kemudian dokumen dot get element by ID, selalu kita gunakan ID saja gitu ya. Kemudian kita gunakan value. Oke. Value, kemudian nilainya akan kita tentukan. Nah, penentuan nilai ini kalau tadi di atas menggunakan if ya, maka pada kasus kali ini saya akan tidak menggunakan keep if, tapi saya menggunakan case when. Oke. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan sebentar, saya akan membuat sebuah contoh. Kita lihat. Maaf. Oke, saya coba akan lihat dulu contoh kasusnya ketika kita membuat JavaScript menggunakan agak sedikit lupa saya. Jadi kita akan membuat sebuah case when ya, case when ya, kita menggunakan switch atau case when ya. Jadi ketika gini kita tentukan dulu, ini adalah kita menggunakan metode istilahnya metode case when.
Jadi kan kalau dalam validasi if condition atau kondisi itu pasti ada dua, if atau if then else atau case when, ya seperti ini. Nah di atas kita sudah menggunakan if else. Nah pada kali ini kita menggunakan case when, ya ini itu kan. Lalu kita tentukan case, ya case nya adalah, sebentar saya agak sedikit lupa. Oke, nilai case nilainya adalah, switch ini pakai H, ya seperti ini. Case ini input nilainya adalah berapa? 60 misalkan. Then oke, seperti ini. Nanti di sini ada break. Oke, apa keterangannya? Kita bisa munculkan alert seperti ini, atau kita bikin variabel untuk menampung pesan. Var pesan sama dengan kosong, maka di sini pesan adalah misalkan nilai Anda cukup, misalkan seperti itu. Oke, kita pakai lagi case oke, misalkan 80 gitu kan. Itu kita tulis pesannya adalah nilai Anda baik, misalkan. Kita beri, coba lihat contoh, ya betul. Misalkan kita buat case nilai Anda 90, misalkan seperti ini, ya pesan adalah nilai Anda memuaskan, misalkan seperti itu. Oke, baru kita break lagi. Oke, ini kita ratakan seperti ini. Nah, kemudian baru pesannya kita bisa tampilkan alert pesan seperti ini. Oke, ini adalah misalnya, ya kita perbuat misalkan. Nah kemudian tombolnya akan membaca kepada function JavaScript yang kita buat ini. Oke, kita buat, ini adalah on click, ya kemudian ada cek nilai, kita copy saja, kemudian kita pasang di sini seperti ini. Oke, nah sekarang coba kita lihat hasilnya seperti apa, apakah sesuai atau tidak, ya. Contoh kita masukkan nilai 70. Nah ternyata tidak ada pesan apa-apa karena 70 tidak ada di dalam pilihan. Cek nilai, oke, nilai Anda cukup 60, ternyata 80 kita buat Anda baik, kemudian 90 nilai Anda memuaskan. Oke, ini tadi, ya. Nah biasanya apa sih bedanya penggunaan if dan case, gitu kan? Untuk pemilihan, bedanya adalah sudah tentu kalian sudah memahami, ya harapannya. Kalau if itu biasanya kita bisa bermain dalam range tertentu, misalkan 10 sampai 30 gitu kan, jadi bermainnya range. Tapi kalau case when itu biasanya ketentuan pilihannya sudah tetap, ya sudah pasti atau sudah tetap. Contoh, kita rubah saja bagian ini. Jadi ini bukan pengecekan nilai, tapi misalkan kita buat pengecekan misalkan pilih ini seperti kalau kita buat seperti pilihan finding mesin. Pernah tahu, ya kalau pada kita belajar finite automata dulu, ada yang namanya finding mesin, atau kita membuat pilihan yang sudah pasti, gitu kan. Contoh, jangan pengecekan nilai saya buat adalah misalkan
pilihan menu seperti ini ya. Masukkan pilihan menu. Oke, misalkan seperti ini. A, misalkan ayam bakar plus nasi, misalkan seperti ini. Atau misalkan B, misalkan ayam panggang plus kentang, misalkan kentang goreng, atau misalkan seperti ini. A atau B atau C, misalkan saya buat seperti ini. C adalah misalkan burger plus kentang goreng, misalkan seperti itu. Atau D nya adalah minuman cola, misalkan gitu ya, hanya minuman cola saja, tidak ada makanannya. Oke, kita masukkan input nilainya. Kita bisa cek menu. Kita jangan cek nilai, tapi kita ganti dengan cek menu. Oke, kita ganti juga JavaScript-nya, kita ganti rubahnya cek menu. Maka bagian ini kita rubah cek menu. Oke, jangan rubah elemen ID-nya menjadi menu. Kemudian kita lihat, jika pilihannya A, pesanan menu yang Anda pilih adalah ayam goreng dan nasi senilai, misalkan katakanlah 15.000 rupiah. Oke, kemudian yang kedua kita tentukan juga, kita copy saja pesannya, kita ganti seperti ini. Jika menunya adalah B, maka ayam panggang ya, dan kentang goreng senilai, senilai misalkan 18.000 seperti itu. Yang berikutnya adalah C apa? C ternyata adalah burger dan kentang goreng, misalkan burger dan kentang goreng senilai misalkan 13.000 goreng ya. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah case, kalau dia memilih D, dia pesannya hanya, pesanan yang Anda pilih adalah minuman cola senilai misalkan hanya 5.000 rupiah. Oke, kita tutup, kemudian kita break. Oke, seperti ini, sehingga pada tampilannya dia akan berubah seperti ini ya. Kita rubah. Oke ya, pilihan menunya adalah A ayam bakar, B dan sebagainya. Yang di input hanya A, B atau C. Misalnya kita menuliskan C, kita cek, lihat pasti ada kesalahan di sini. Kita lihat C, apakah ada yang salah? Oh, salah, ternyata name-nya kita belum ganti. Di sini menggunakan menu, di sini menggunakan nilai. Maka kita rubah sini kepada menu. Oke, baru kita refresh lagi halamannya. Kita input misalkan A, cek ya, pesanan menu yang Anda pilih adalah ayam goreng dan nasi senilai 15.000. Kalau misalkan isinya D, nah tidak muncul. Kenapa D tidak muncul? Karena ternyata pilihannya adalah huruf besar, kapital, bukan huruf kecil. Oke, jadi D seperti ini. Jadi itu perbedaan antara if dengan case
when, ya. Case when tidak bisa bermain dalam range, kalau if bisa bermain dalam range, ya. Gitu. Nanti kita akan buat kembali satu lagi kasus yang kalau dia menggunakan range, ya, menggunakan range angka. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan sebuah contoh kasus, yaitu untuk looping, atau ya coba yang tadi lagi ya, untuk nilai angka, ya. Kita menggunakan nilai angka, misalkan seperti ini. Kita buat pengecekan nilai, ya. Yang tadi kita akan buat misalkan seperti ini. Labelnya adalah masukkan nilai, kemudian kita masukkan sebuah input, tipenya adalah teks. Oke, name-nya adalah nilai, ID-nya kita buat nilai, size-nya adalah 10 misalkan, kemudian style-nya adalah text align-nya adalah right, ya, ini. Oke, kita membuat tombol, untuk type-nya adalah button. Oke, kemudian langsung kita tentukan value-nya apa, cek nilai, gitu. Kemudian kita buat sebuah JavaScript. Oke, function, oke, cek nilai seperti ini. Oke, kita tentukan input nilainya dengan dokumen dot get elemen ID. Kita pakai nilai, ambil value-nya, kemudian kita akan membuat sebuah range, ya. Oke, menggunakan sebuah input. Misalkan ini ada variabel pesan, nilai awal pesan adalah 0. Pesan ini, variabel pesan akan terisi sesuai dengan kondisinya. If input nilai, ya kan, lebih besar sama dengan 10, and input nilai dan, ya, input nilai lebih kecil sama dengan, misal katakanlah adalah 49, maka keterangan pesannya adalah nilai Anda sangat kurang, gitu kan. Kemudian else, if kembali, ya kan, input nilai, gitu kan, lebih besar sama dengan 50 dan input nilai lebih kecil sama dengan, katakanlah 79, ini kan salah, ini katakan sama dengan 59, ini berarti 59 sampai dengan itu, pesannya adalah nilai Anda cukup, gitu kan. Else, if input nilai adalah lebih besar dari sama dengan 80 dan, gitu kan, input nilainya adalah lebih kecil sama dengan 89, gitu kan, maka keterangan pesannya adalah nilai Anda baik, misalkan seperti ini, ya. Kemudian else, ya kan, pastikan lebih dari 90, ya kan. Else nya langsung kita tentukan pesannya, if input nilainya lebih besar sama dengan 90 and input nilainya lebih kecil sama dengan 100, maka pesannya adalah nilai Anda
baik, gitu kan, seperti itu. Else-nya adalah pesannya adalah tidak ada nilai, seperti itu. Misalkan seperti ini, maka alertnya kita bisa gunakan pesan. Oke, ini adalah ketika input sebuah angka, kemudian tombol sebuah pengecekan diklik, maka dia akan menentukan range-nya. Jika nilainya lebih besar sama dengan 10, paling minimum adalah 10 dan paling maksimum adalah 59, maka dia kurang. Itu sangat kurang. Tapi ketika 59 sampai dengan 79, maka nilai cukup, dan seterusnya. Oke, sekarang kita buktikan. Cek nilai ini, kita tentukan tombolnya adalah mengarah kepada function JavaScript yang ini. Oke, maka kita coba tampilkan di sini. Sip. Nah, kemudian kita coba cek di dalam layak filenya. Oke, kita input misalkan nilainya adalah 55. Apa yang terjadi? Kita cek nilai. Nilainya sangat kurang. Lihat kepada range yang sudah kita tentukan bahwa nilai di antara 10 dan 59, maka dia nilainya kurang. Tapi gimana dengan nilainya misalkan 87? Ternyata nilainya adalah baik. Ya, ternyata 87 itu baik. Apa? Antara 80 dan 89. Begitu seterusnya. Ya. Gimana dengan nilai 101? Cek, gitu kan, tidak ada nilai karena maksimum kita tentukan sampai dengan 100 saja, tidak ada nilai di atas 100. Contoh seperti ini. Oke. Ya, sangat baik. Nah, ini adalah contoh perbedaan antara penggunaan case when atau menggunakan if then else, ya. Ini contoh perbedaan pada JavaScript. Semua bahasa pemrograman, ya, baik JavaScript, PHP, kemudian Java dan lain sebagainya, itu sama untuk bagian ini, ya, untuk bagian logika algoritma if condition atau kondisi ini, ya. Ini adalah contoh-contohnya penggunaan JavaScript untuk menentukan pilihan-pilihan nilainya, ya, untuk pilihan tertentu menggunakan if condition. Oke. Kemudian kita juga akan di dalam sebuah JavaScript ada yang namanya looping, ya, sama seperti pada PHP, Java dan sebagainya. Ada yang namanya looping, ya, bisa menggunakan for, ya. Biasanya yang kita gunakan adalah for pada JavaScript itu, ya. Contohnya bagaimana? Kita akan buat contohnya seperti ini. Agak sedikit berbeda, ya. Contohnya adalah seperti ini. Kemudian kita tentukan di bagian keempat adalah looping data. Contohnya seperti ini, ya. Kemudian kita buat seperti ini. P biasa. Kemudian labelnya kita buat. Oke. Ini adalah itu perputaran, ya, memutar angka, ya. Kemudian kita masukkan bentuknya seperti ini, kemudian inputnya type text, kemudian name adalah angka loop, gitu kan, ID-nya adalah angka loop lagi, size kita buat 10, style kita menggunakan text align-nya adalah right. Oke, cukup, kita buat tombolnya. Oke, seperti ini. Kemudian value-nya adalah looping angka. Oke, kita buat seperti ini. Baru kita tentukan functionnya, kita buat functionnya loop angka, misalkan seperti ini, ya. Kemudian kita bisa buat variabel loopnya loop angka.
angkanya kan ada di mana, menggunakan elemen ID apa. Misalkan tadi kan menggunakan angka loop atau loop angka. Biar ingat, ini angka loop. Sorry panjang sekali kebanyakan O-nya. Oke, angka loop. Kemudian kita taruh dot value. Oke, gimana cara melooping sebuah angka? Oke, gimana meloopingnya? Caranya adalah seperti ini. For, kita gunakan for. Biasanya kita buatkan variabel dulu. Variabel i adalah variabel 0. I sama dengan 0, biasanya seperti ini. Baru for i sama dengan 0, kita buat seperti ini bisa. Kemudian i lebih kecil dari loop angka, misalkan, maka i plus plus. Oke, ya, seperti ini. Atau kalau menuliskan di sini juga boleh seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan ini, seperti ini, kita menggunakan variabel pesan misalkan, ya. Kemudian kita alat pesannya gitu. Kemudian alat pesannya apa? Misalkan, sorry, tidak perlu, kita bikin alat saja. Alat looping data ke i, ya, i plus 1. Seperti ini. Oke, kita akan coba. Kita buat di sini menggunakan on click. Jadi ketika diklik, on click, ketika diklik maka dia akan menjalankan function JavaScript yang loop angka. Kita coba. Itu seperti ini. Oke. Jadi nanti ketika kita memasukkan angka tertentu di sini, maka jumlah perputarannya akan sesuai dengan jumlah yang di sini. Misalkan kita masukkan angka 3, maka loopingnya adalah looping data ke-1, looping data ke-2, looping data ke-3. Selesai. Karena ada 3 perputaran. Seperti itu ya. Kalau kita misalkan masukkan 10, kita coba looping angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Bagaimana ke 11? Tidak ada, karena dia minta gitu kan 11 perputaran. Seperti itu. Ini bentuk looping ya. Looping data seperti ini. Ya. Itu. Oke, itu adalah tadi sudah saya contohkan 2 ya, sudah contohkan 4 contoh. Yang pertama, validasi angka dengan perhitungan di dalamnya, ya, itu kan. Kemudian juga apa? If condition, if else, kemudian case when, dan yang satu lagi menggunakan looping. Ya, menggunakan looping. Seperti itu. Oke. Nah, pertemuan hari ini mungkin saya hanya menyampaikan seperti ini, tapi saya punya sebuah tugas untuk kalian. Apa tugasnya? Ya, tugasnya adalah saya ingin kalian membuat sebuah halaman HTML sederhana seperti sebuah kalkulator. Ya, halaman HTML sederhana seperti sebuah kalkulator. Ya, di situ ada tambah, ada operator perhitungan tambah, operator perhitungan kali, operator perhitungan bagi, ya, kemudian pengurangan dan lain sebagainya. Jadi ada angka yang dimasukkan angka pertama, kemudian masukkan angka kedua, gitu kan. Kemudian ketika tombolnya ditekan tombol plus, maka kalian akan menghitung, muncul sebuah tampilan hasil perhitungan matematikanya seperti apa. Nah, untuk terkait detail tugas ini, saya akan posting di Google Classroom, ketentuan-ketentuannya seperti apa, mekanisme cara kerjanya seperti apa, saya akan posting di Google Classroom. Oke.
Saya harapkan apa yang saya sampaikan hari ini terkait dengan JavaScript, operasi-operasi, metode-metode, function-function yang kita buat di JavaScript kemudian digunakan di HTML dapat dipahami ya, gitu ya. Baik nanti operator JavaScript-nya berbentuk string, tampilkan sebuah tampilan inputan atau sebuah hasil proses perhitungan aritmatik. Saya harapkan semua bisa memahaminya sehingga nanti dapat mengerjakan tugas yang saya berikan. Oke, mungkin itu dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.